Teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas ya faktor-faktor yang biasa terjadi ketika kita itu membuat adonan baik cakwe ataupun odading terkendala ngembangnya atau tidak ngembang atau juga disebut bantat ya, seperti itu. Nah, jadi sebelum kita membahas permasalahan itu teman-teman ya, tentunya kita bisa mempelajari, tentunya kita paham dulu bahan-bahan yang kita gunakan sehingga nanti bisa sinkron bahan apa saja yang berpengaruh terhadap adonan tersebut ya. Oke, pertama biasanya terjadi ya teman-teman. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua yang pemula ya, yang sering kali gagal ketika membuat adonan, yaitu menyalahkan di ragi instan seperti itu. Karena apa seperti itu? Kadang itu memang ya ragi instan itu menjadikan hal pokok ketika membuat adonan itu sendiri. Akan tetapi sebenarnya teman-teman, ragi instan sendiri ya itu sepertinya tidak mudah dikatakan tidak bagus ataupun dia tidak baik ya. Akan tapi kadang-kadang itu karena ragi instan itu adalah hal yang mutlak yang harus dipakai ketika membuat adonan dan menjadi bahan utama ya untuk mengangkat pori-pori adonan sehingga itu nanti ngembang. Nah, di situ kadang kita berasumsi bahwa ragi instan menjadi hal utama yang menjadi satu kegagalan ketika kita membuat adonan itu dari ragi instan. Makanya oke, kalau teman-teman umpamanya masih ragu ya dengan ragi instan yang teman-teman miliki, atau bahkan karena ragi instan itu tersimpan lama gitu kan, sehingga teman-teman tidak mau memakai itu. Padahal ragi instan itu walaupun dalam waktu lama kita membeli, kita buka, asal rapat saja kita menyimpannya, itu sebenarnya tidak masalah teman-teman. Tapi ya itu tadi asumsi kita sendiri kadang menganggap ragi instan itu menjadi suatu kendala. Nah, harusnya bagaimana gitu kan. Nah, tentunya kalau ragi instan kan bisa dicek teman-teman. Ragi instan dicek dengan menggunakan air hangat seperti itu, dia masih naik atau tidak kan, bisa kan seperti itu. Tapi biasanya kalau ragi instan itu tidak begitu rewel ya teman. Nah, ini yang pertama ya teman-teman, yang biasa terjadi pada kegagalan ya ketika kita membuat adonan. Yang kedua biasanya teman-teman ya, itu terjadi ya yang paling apa ya, yang paling fatal ya dalam arti gitu kan, ketika kita membuat adonan terutama bagi pemula gitu kan, bagi pemula gagal gitu kan, terus kita menyalahkan bahan-bahan. Sebenarnya tidak, itu tidak bisa seperti itu kan. Teman-teman bisa mengambil resep, contohnya resep dari Google atau kita dari pedagang langsung dari YouTube seperti itu, ataupun dari referensi lainnya. Nah, teman-teman belajar nih membuat adonan kemudian tidak ngembang, pasti kalian langsung berasumsi ya bahwa oh ini bahannya kurang ini, di resep satu kurang ini kan seperti itu. Padahal itu tidak sama sekali. Resep yang digunakan itu ketika membuat baik itu odading, cakwe, donat dan lain-lain itu sebenarnya hampir sama ya. Jadi apa? Nah, kira-kira itu kan yang menjadi tolak ukurnya adalah cara kita membuat adonan sendiri, yaitu skill ya, artinya kebiasaan ataupun teman-teman bisa baik nggak cara mengadon itu sendiri. Jadi kita tuh punya teknik mengadonnya itu. Jadi kalau asal-asalan, saya juga pernah punya pengalaman teman-teman ya. Sebelum saya dulu berdagang, pernah saya praktek ketika saya belum mengenal yang namanya odading atau bolang-baling atau cakwe dan lain-lain. Artinya bahan-bahan roti itu saya belum mengenal gitu. Pada saat itu saya belajar dan teman-teman saya waktu di kampus seperti itu. Nah, akhirnya gagal. Karena apa? Teknik ngadonnya belum kita kuasai, kita memaksakan untuk belajar sehingga hasilnya nihil. Dan itu sama sekali tidak ngomong. Padahal bahan-bahan seingat saya pada saat itu cukup dan sama seperti panduan-panduan, bahkan kita ngeprint buku pada saat itu, ngeprint ngambil referensi dari Google nggak salah pada saat itu ya. Kemudian kita tanya dengan orang yang sudah praktisi ya sebenarnya. Tapi akhirnya tidak jadi ya. Nah, ketika saya sudah usaha, ternyata baru berpikir, oh ya ternyata kadang itu kita tidak memperhatikan ya, terbiasanya tidak kita ketika kita membuat adonan. Nah, ternyata di situ, jadi bisa simak ya teman-teman. Mungkin pedagang satu dan pedagang lain cara membuat adonan itu agak sedikit beda, cuma kan tujuannya sama. Mungkin kalau kita biasa menggunakan baskom, kemudian ada yang menggunakan meja gitu seperti itu. Ada yang menggunakan mixer, kan beda-beda lah teman-teman. Cuma hasilnya nanti kan tujuannya sama seperti itu. Nah, teknik-teknik inilah yang perlu dipelajari. Contohnya, ketika teman-teman membuat adonan pertama itu kan, ini di praktek di kita ya seperti itu teman-teman ya. Jadi
menyusun adonan itu bahan-bahan itu sendiri. Jadi umpamanya contohnya nih, bahan kita siapkan dulu sebelum kita membuat adonan dari tepung, gula, kemudian mentega dan lain-lain seperti itu, dan air masukkan ke tengah. Itu kan suatu teknik teman-teman, dan kita kita lembutkan dulu yang bagian tengah supaya pengembangnya atau ragi instan itu tercampur dan kemudian bisa memengaruhi reaksi yang tepung di sebelah-sebelahnya yang kita uleni gitu, seperti itu. Itu salah satu teknik yang memang benar harus dikuasai ketika teman-teman semua ingin berhasil membuat suatu adonan apapun yang sejenis dengan roti. Karena kalau bicara masalah ragi instan kita berkaitan dengan roti ya, roti entah itu roti oven, roti goreng seperti ini, donat dan lain-lain. Itu cara prakteknya sama teman-teman, seperti itu. Dan yang berikutnya, kalau teman-teman ini bicara masalah ragi instan sudah bisa, tidak menyalahkan ragi instan umpamanya, kemudian teman-teman belajar membuat adonan itu sendiri dan ternyata masih menyalahkan adonan, sedangkan teman-teman sendiri tidak memperhatikan bagaimana cara membuat adonan yang benar, biasaan atau tidak membuat adonan. Nah, ini dua ini memang menjadi hal pokok ya teman-teman. Kemudian faktor lain ada juga teman-teman, yaitu kalau teman-teman membuat adonan baik itu donat, cakwe, roti goreng ataupun sejenisnya, itu ada terletak pada salah satu bahan yang sangat pokok, yaitu mentega. Coba teman-teman, saya pernah pengalaman teman-teman, bahan lainnya sudah saya masukkan, tetapi kelupaan di menteganya. Apa yang terjadi? Bantat. Nah, itu akhirnya saya buang, padahal banyak kan ketika sudah dagang. Karena itu tadi, ternyata mentega dengan yang namanya ragi instan ini sangat sinkron, berpengaruh sekali. Makanya kalau teman-teman kadang melihat salah satu konten ataupun salah satu tutorial membuat adonan, kalau tidak pakai mentega biasanya pakai minyak goreng, itu kan sama. Artinya kalau mentega itu kan sumbernya dari lemak ya, lemak hewani ya kalau yang kita pakai ya, seperti itu. Sedangkan kalau minyak itu kan dari lemak nabati ya, seperti dari contohnya dari sawit gitu kan. Kalau yang mentega kan dari hewan ya, lemak dari hewan. Nah, itu ternyata sinkron. Salah satu itu atau menteganya ada tetapi pengembangnya atau ragi instannya tidak ada, itu tidak akan kembang seperti itu. Itu ya, 3 hal itu yang pokok teman-teman. Kemudian ada lagi faktor dari cuaca ataupun dari suhu ya, suhu sewaktu kita membuat adonan. Nah, berbeda teman-teman ketika kita di daerah-daerah yang cenderung gerah, daerah cenderung panas seperti di tempat saya di sini di Lampung, kemudian saya dulu dagang di Kalimantan, akan berbeda ketika saya dagang di Pulau Jawa, terutama daerah-daerah yang dekat gunung. Itu karena di sana suhunya sangat dingin dan tidak bisa ternyata teman-teman takaran ragi instan diberikan sama seperti saat kita membuat di sini, diterapkan untuk di daerah-daerah yang lebih dingin. Karena apa? Tekanan suhu itu kemudian airnya ikut dingin dan itu membuat adonan itu tidak bisa ngembang. Nah, itu jadi kalau umpamanya nih kita membuat di Kalimantan pada saat itu untuk takaran 10 kilo, berani saja memberikan ragi instan itu cuma 1 sendok. Tapi kalau untuk di daerah-daerah tertentu yang agak dingin bisa 3-4 kali lipat dari itu pengembangnya. Kalau mentega sama itu seperti itu. Nah, itu fungsinya apa? Untuk mempercepat ya adonan itu sendiri bereaksi ngembangnya ragi instan. Yang berikutnya tambahan. Biasanya kalau di daerah-daerah panas seperti kita sekarang, kita tidak membutuhkan bibit pengembang ya. Bibit pengembang itu kan fermentasi dari hasil ragi instan dan tepung terigu, dikasih air, diuleni ya teman-teman, atau diadon dan dibiarkan untuk beberapa saat atau sehari seperti itu. Padahal yang paling fatal itu adalah yang paling utama itu adalah skill kita sendiri ketika membuat adonan seperti itu. Nah, terus berapa lama kira-kira sih kita itu bisa membuat adonan? Kita belajar dari awal sampai bisa. Itu tergantung teman-teman semua, karena
pengalaman saya banyak yang pernah ikut saya, banyak yang belajar gitu kan. Jadi ada yang cepat nih teman-teman, seminggu bisa gitu kan. Bahkan seminggu itu dari mulai membuat adonan, motong-motong, ngesap gitu kan seperti itu, atau meratakan adonan itu lancar. Tapi ada yang bertahun-tahun juga teman-teman. Jadi itu tergantung basic kita, tergantung kemauan kita, tergantung kerja keras kita, bagaimana caranya agar cepat bisa gitu. Jadi bagi teman-teman yang selalu bertanya-tanya tentang gagal membuat adonan, ya kita harus evaluasi saja pada diri kita sendiri. Jangan menyalahkan, karena ada pengalaman saya teman-teman ya, ada subscriber juga bahkan pernah minta nomor WA ke saya. Dia seakan-akan kesal, menyalahkan para konten kreator, menyalahkan tutorial yang ada. Kan ya kita maklum seperti itu, tapi setidaknya kita kan tahulah bahwa kita tuh membuat adonan mungkin karena belum jadi, belum terbiasa ataupun belum berpengalaman itu, sehingga butuh waktu dan proses. Karena kalau orang yang kadang ada yang agak agak lama mempelajari itu, ya harus bersabar. Saya termasuk orang yang paling agak lama belajar teman-teman, karena saya sendiri waktu sebelum saya punya dagangan sendiri itu ikut orang, dan waktu setengah tahun itu belum bisa apa-apa teman-teman. Kemudian punya dagangan sendiri, barulah di situ sambil belajar. Jadi memang pengorbanannya dan prosesnya lama. Oke teman-teman, jadi itu sedikit sharing kita tentang kebiasaan yang gagalnya dalam sebuah membuat adonan, baik itu cakwe, odading ataupun bahan kuliner lain seperti bahan-bahan roti seperti donat dan lain-lain. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.